Bentangan panorama alam, arsitektur, budaya maupun sejarah yang ada di Jordania masih menumbuhkan rasa penasaran di negara ini. Saksikan perjalanan kami di Jordania hanya di Cerita Untung. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita mau keluar dari kota aman, yaitu ke Aqabah, Wadi Rum, Mu'tah. Dari Mu'tah kita ke Aqabah. Aqabah ini Laut Merah, itu kepanjangan dari penyeberangan Nabi Musa waktu dari Mesir. Dilanjutkan dengan Wadi Rum. Aduh, ini kayaknya bakalan seru banget dan juga bakalan dingin. Kita buka seperti biasa karena di daerah Timur Tengah makannya kambing. Sebelum melanjutkan perjalanan, kita makan dulu. Sangat sulit Jordania ini untuk mencari makanan yang sesuai dengan lidah kita di Indonesia. Hari ini kita mau ke Wadi Rum, terus kita pokoknya perjalanan panjang, makanya kita berangkat abis subuh langsung go. Dan kalau bisa dilihat nih, udah di luar tuh masih gelap guys. Nah sekarang kita mau makan dulu sesuatu yang memang Arab banget, pokoknya Jordan banget. Apa itu? Ternyata di sini ada. Nah, dari sini kita ada, karena semalam kita ketemu sama penyalur dari Indofood ya. Ada mana-mana kalau selalu ini kayaknya makanan wajib gitu ya. Dingin-dingin gini sambil megang kopi, aduh masalah. Karena lokasi tujuan kita agak begitu jauh, yaitu berada di Mu'tah, keluar dari kota aman, jadi kita berangkat lebih pagi untuk mengefisiensi waktu. Tujuan pertama kita hari ini adalah ke makam Ja'far bin Abi Thalib yang berada di Mu'tah. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat-taqwa wa min al-'amali ma tarda. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل اللهم آمين. Sepanjang perjalanan, kita disuguhkan dengan hamparan gurun. Kebayangkan bagaimana dulunya para nabi hijrah dari satu kota ke kota lain. Tujuan pertama kita adalah ke makam Ja'far bin Abi Thalib, yaitu sepupu dari Nabi Muhammad SAW, yang merupakan anak dari Abi Thalib. Ada kemiripan dari Rasulullah SAW dan Ja'far dari segi sifat maupun rupa. Ini udah sampai di makamnya Ja'far bin Abi Thalib. Ini asli kabut di mana-mana dan nyetirnya tadi tanpa jarak pandang ini. Oh, ini dia. Makam Ja'far bin Abi Thalib. Pada kisahnya, Ja'far meninggal ketika perang Mu'tah, di mana bangsa Romawi akan menyerang Madinah, dan Ja'far bertugas sebagai panglima perang, dan akhirnya gugur. Jadi beliau ini adalah panglima kedua yang dalam pertempuran beliau ini sampai putus kedua tangannya. Yang pertama putus tangan kanan itu, kemudian panci peranti apit oleh tangan kirinya, dan putus dua-duanya dan kemudian beliau wafat. Kemudian
bendera perang atau panji umat Islam dipegang oleh diambil oleh Allah Ibnu Rawah. Jadi kan pesannya bahwa bendera ini jangan sampai jatuh. Jangan sampai jatuh. Kalau sampai jatuh katakan juga mau bersangka. Jadi bendera yang warna mana putih? Yang putih ya. Bendera ini. Banjir Rasulullah. Liwa yang warna putih. Ketika beliau meninggal Rasulullah SAW itu sangat sedih. Rasulullah kemudian menjuluki beliau dengan Ja'far At-Tayyar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganti kedua tangannya dengan sayap di surga. Dan dengan kedua sayap itu beliau bisa terbang. Kemegahan makam ini keren makamnya nih, karena dia adalah sosok yang keren gitu, orang yang pertahankan Islam gitu ya, dan bukan untuk disembah ya, tapi untuk dikenang bagaimana perjuangan itu nggak main-main gitu ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kalau panglimanya telah gugur, Rasulullah langsung menghampiri istri Ja'far dan anak-anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kalau Ja'far telah gugur. Hal tersebut membuat istri dan anak-anaknya Ja'far menangis. Lalu Rasul menyeka air mata anak-anak Ja'far dan bersabda, "Aku sungguh melihat Ja'far di surga. Dia memiliki 2 sayap berlumuran darah dan bertanda di kakinya." Ternyata letak makam Zaid juga tidak begitu jauh dari sini. Yuk kita lihat makam Zaid bin Haritsah. Satu sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Saking cintanya Rasulullah SAW kepada beliau, Rasulullah SAW mengangkat beliau sebagai anak angkat. Dan nama beliau menjadi satu-satunya sahabat yang tertulis dalam Al-Quran. Tertulis dalam surah Al-Ahzab. Allah berfirman, "Walamma qada Zaidun minha wataran zawwajnaka." Ketika Zaid bin Harithah tidak lagi sanggup bersama dengan bait Zainab binti Jahsh, maka Rasulullah SAW dinikahkan oleh Allah langsung bersama dengan Zainab. Beliau adalah panglima perang pertama yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah SAW untuk memimpin pasukan muslimin yang berjumlah 3.000 orang melawan 200.000 orang. Ya, jadi Rasulullah SAW melihat bahwa terjadi ketidakseimbangan dalam pasukan, sehingga Rasulullah SAW sudah tahu akan risiko yang akan dialami oleh pasukan umat Islam, sehingga beliau sekaligus menunjuk 3 orang secara bergantian. Kalau misalnya Zaid bin Harithah wafat, maka kemudian yang menggantinya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far wafat, maka yang menggantinya adalah Abdullah bin Rawah. Jadi yang pertama berarti beliau. Ya. Kalau Ja'far bin Abi Thalib itu setelah wafat, ketika diperiksa di tubuhnya terdapat 90 luka di tubuhnya Ja'far bin Abi Thalib. Antara luka tusukan panah, sayatan pedang, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan betapa peperangan saat itu, pertempuran berlangsung sangat sengit dan keberanian beliau sangat luar biasa. Nah, ini juga sahabat Zaid bin Harithah tidak kalah berani juga dari beliau. Jadi sahabat yang sangat dicintai Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW mengadopsi beliau sebagai anak angkat. Dulu semasa kecilnya, Zaid merupakan budak yang diperjualbelikan hingga akhirnya berada di tangan Khadijah. Dan Khadijah menghadiahkan Zaid kepada Rasulullah SAW untuk memerdekakannya. Kabar Zaid diadopsi Rasulullah SAW membuat seantero Mekah mengenalnya dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Kita sekarang ke makam Abdullah bin Rawah, setelah itu baru ke lokasi peperangan Mu'tah. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan ke Aqabah. Kisah Ja'far bin Abi Thalib dan Zaid bin Haritsah tentunya menjadi renungan bagi kita, bagaimana pengorbanan dan perjuangan beliau untuk semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu sangat luar biasa. Alhamdulillah kita sudah sampai. Langsung saja yuk kita masuk.
Abdullah bin Rawaha merupakan seorang penyair yang ulung. Walaupun seorang penyair, Abdullah bin Rawaha juga ikut membawa pedang ke medan perang. Ia juga memakai syairnya dalam berperang sebagai slogan, "Wahai diri, seandainya kamu tidak tewas terbunuh dalam perang, maka kamu akan mati juga." Abdurrahman ini bagaimana, Ustaz? Ya, jadi ini adalah panglima terakhir yang Membawa aliwat terakhir. ya membawa lewat terakhir dalam perang Mu'tah yang akhirnya gugur juga ya. Sebelum digantikan oleh Khalid bin Abi Thalib, Khalid bin Walid. Beliau ini adalah sahabat yang sangat wara, ahli qiyamul lail, ya, sangat adil, memiliki banyak sekali keistimewaan. Ya, makanya mungkin karena alasan itu juga Rasulullah SAW menunjuk beliau sebagai panglima. Kemudian beliau juga terlibat dalam perang Uhud, dalam perang Badar dan perang Ahzab. Masya Allah, hampir semuanya. Sudah banyak pengalaman dalam peperangan melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti kita ketahui bahwa saat perang Mu'tah ya, karena pasukan muslimin, pasukan para sahabat saat itu berjumlah 3.000 orang yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk melangsungkan peperangan ini melawan pasukan Romawi dan pasukan tambahan dari orang-orang Nasrani dari kabilah Arab ya, yang berjumlah mereka kemudian diketahui 200.000 orang. Nah, ketika para sahabat sampai di Ma'an, salah satu wilayah ya, sudah masuk wilayah Syam, wilayah Jordan, mereka berhenti di sana selama 2 malam dan mereka berpikir kira-kira bagaimana nih dengan jumlah kita yang hanya 3.000 melawan 200.000 orang. Ada yang mengatakan di antara sahabat, kalau begitu mungkin salah satu dari kita kembali ke Madinah, kita minta tambahan pasukan kepada Rasulullah SAW, atau mungkin Rasulullah ada perintah lain ya, baru kemudian kita jalankan apa yang menjadi perintah Rasulullah. Lalu kemudian sahabat Abdullah bin Rawaha ini menyemangati para sahabat yang lain, kemudian beliau menyampaikan bahwa wahai sahabat-sahabat, sesungguhnya yang kalian khawatirkan, yang kalian benci dalam bepergian ini, sesungguhnya itu yang kita cari, yaitu kematian. Dan sesungguhnya kita ini berperang bukan hanya karena jumlah dan bukan karena kekuatan. Kita berperang untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita maju. Jangan kembali ke Madinah untuk kemudian menyampaikan usulan tadi kepada Rasulullah SAW. Sekarang hanya ada 2 pilihan di hadapan mata kita, di depan kita. Kita menang atau kita mati syahid. Masya Allah. Semoga kita bisa meneladani. Insya Allah. Bagaimana dengan jumlah yang sedikit tetap berjuang, ya? Masya Allah, ketiga panglima perang ini begitu luar biasa. Bukan hanya sifat, namun perjuangan dalam menjaga Islam begitu luar biasa. Kita mau ke lokasi perang Mu'tah. Sudah di Mu'tah, rasanya tak afdol kalau kita tidak mengunjungi lokasi perang Mu'tah. Ini adalah lokasi perang Mu'tah. Di perang Mu'tah ini, pasukan Zaid yang berjumlah 3.000 orang melawan pasukan Romawi yang berjumlah 200.000 orang. Wah, ini dia lokasinya. Ya. Di sini pasukan muslimin ada 3.000, pasukan Romawi ada ratusan ribu, 200.000. Dan tahu berapa yang pasukan muslim yang meninggal? Hanya 12 orang, termasuk 3 satria yang tadi kita kunjungi. Dan pasukan Romawi habis sekitar 3.000-an orang, insya Allah. Dan disinilah lokasi 3 panglima perang, Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abu Thalib, dan Abdullah bin Rawaha gugur. Tahu nggak, di sini nih dulu ada perang sahabatnya Nabi. Itu pasukannya cuma 3.000 orang. Di sini musuhnya itu sampai 200.000 orang. Terus pasukan sahabat Nabinya sempat takut, kok kita kalah banyak nih gitu. Terus katanya jangan takut,
kalau kalian sampai kalah juga kalian kayaknya mati syahid. Akhirnya mereka bawa benderanya itu nggak boleh. Nabi bilang benderanya jangan sampai jatuh ya, kalau jatuh kita kalah. Akhirnya dia pegang benderanya, tangan kanan yang dipakai buat pegang bendera ditebas sampai buntung. Yang tadi itu, kuburan tadi ditebas saya langsung diambil pakai tangan kirinya. Tangan kirinya pegang bendera, musuhnya lihat, wah masih pegang bendera, dia tebas lagi tangan kirinya. So, dia nggak punya tangan dua-duanya, dia pegang pakai leher, pegang handle. Habis itu dia dibunuh sama musuhnya lagi. Temennya pegang lagi benderanya, jadi benderanya nggak terjatuh, tapi mereka jadi pahlawan tadi. Kuburannya yang meninggal tadi. Perjuangan ketiga panglima perang di Perang Mu'tah membuat kita belajar bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi untuk bersatu menjaga akidah dan agama Islam. Semoga sejarah membuka mata kita agar semakin kompak dalam menjaga agama Islam, agar tidak terpecah belah. Saksikan perjalanan kami untuk mengulik tempat dan sejarah Islam di Jordania, hanya di Cerita Untung.